kita mulai. Baik, semua bahan yang diperlukan sudah dipersiapkan. Ujian sudah boleh kita mulai. Yang pertama adalah membaca ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian dilanjutkan dengan memperlihatkan keterampilan menulis dari ayat yang dibaca tersebut. Dipersilakan. Boleh ayat mana saja, Bu? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Sudah. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bu Khadijah. Silakan tutup Al-Qur'annya, kemudian ambil kertas dan spidol. Kameranya diapakan dikit supaya terlihat proses menulisnya. Agak gambar dinaikkan. Nah, silakan Ibu menulis apa ya mau ditulis. Bolehlah 2 ayat yang tadi. Idza syamsu kuwirat. Oke, alhamdulillah cukup 1 ayat. Coba dibuat lebih nampak, lebih terang lagi, lihat. Oke. Idza syamsu kuwirat. Baik, Ibu Khadijah, maaf tadi saya ada yang nelpon. Saya pikir sudah bagus. Selanjutnya adalah silakan Bu Khadijah mempraktekkan sedikit atau cuplikan dari praktek pembelajaran yang ingin Bu Khadijah nampakkan dengan catatan mempertimbangkan penggunaan media, penggunaan LKPD, pemanfaatan materi ajar, pemanfaatan sumber ajar, dan beberapa hal yang disebutkan di dalam kisi-kisi penilaian ini supaya yang ditampilkan itu adalah praktek yang baik walaupun singkat. Ya, dipersilakan. Materinya apa, Bu? Materinya jual beli, Bu. Kelas 3 MTS. Jual beli kelas 3 MTS. RPP 1 atau RPP 2? RPP pertama, Bu. Oke, silakan Bu Khadijah. Bu Khadijah mengajar di mana? Saya ngajar di MTS Al Muslimun di Lok Sukun. Ya, silakan. Al Muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nabda darsana biqiraati al-basmalah. Sepertinya Ustazah lihat kalian hadir semua dengan kursi penuh, bangku penuh. Baiklah, alhamdulillah, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua agar kelak kita bisa bersama-sama meraih cita-cita ke depan. Amin. Sebelumnya, Ustazah akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan olahraga ringan di kelas. Siap? Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatannya. Alhamdulillah, semoga kita terus bersemangat. Amin. Aturan belajar yang akan Ustazah sampaikan sekarang adalah silakan anak-anak Ustazah duduk dengan tenang, rapi, dan kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya dengan sopan, dan dengarkan pendapat teman yang lain,
serta menggunakan bahasa yang baik. Bisa dipahami? Oke, terima kasih karena kalian sudah sangat baik sekali pada hari ini. Pertemuan kita kali ini yaitu masuk ke dalam materi bab yang kedua, yaitu jual beli, khiyar, qirat, dan riba. Pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini, submateri kita perkecil biar kita selesai dalam pembahasan dalam pertemuan pertama kita kali ini, yaitu jual beli. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang nanti akan kita capai bersama-sama. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dengan tujuan tersebut, langkah-langkah kita dalam pembelajaran kali ini, yaitu melalui pendekatan saintifik, melalui model pembelajaran discovery learning, dengan metode melalui cara diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Karena pembelajaran kita diskusi, kalau seperti itu kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Silahkan duduk per kelompok masing-masing. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita jual beli, Ustazah akan menampilkan terlebih dahulu materi kita. Apa itu jual beli? Ada yang tahu apa itu jual beli? Oke, terima kasih sudah menjawab kepada Nak Siti, luar biasa sekali Nak Siti. Kemudian dalam jual beli itu ada yang namanya dasar hukum dari jual beli tersebut. Kemudian kita harus tahu juga apa itu dasar hukumnya. Kira-kira ada yang tahu tidak apa hukum jual beli? Baik, terima kasih kepada Nak Aisyah, luar biasa sekali. Kemudian coba bacakan dalil-dalil tersebut. Luar biasa sekali, Masya Allah bacaannya Nawa luar biasa sekali, bagus, fasih sekali. Semoga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain nanti. Terima kasih. Kemudian coba sebutkan rukun jual beli. Ada yang tahu rukun jual beli ada berapa? Oke, terima kasih. Terima kasih sudah memberikan jawaban yang tepat sekali. Baiklah, sekarang silahkan kalian perhatikan gambar yang ada pada buku kalian masing-masing. Kemudian saya mau kalian memberikan pendapat tentang apa yang kalian lihat. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Terima kasih bagi yang sudah memberikan pendapat. Bagi yang belum bagaimana, semoga minggu depan bisa lebih aktif lagi pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, silakan perhatikan. Sekarang silakan baca buku masing-masing. Kemudian carikan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan tuliskan kesimpulannya berdasarkan soal yang telah dituliskan pada LKPD. LKPD-nya akan Ustazah bagikan. Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih karena sudah mengerjakan dengan baik dan serius. Tadi juga Ustazah sudah menilai bagaimana kalian mengerjakannya. Luar biasa sekali, serius dan kompak dalam mengerjakannya. Selanjutnya, hari ini Ustazah akan membagikan penilaian pribadi. Silakan dikerjakan di lembaran soal yang telah dibagikan. Oke, diharapkan jangan menyontek ya, kerjakan masing-masing. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengerjakannya. Dan alhamdulillah luar biasa kalian sangat patuh sekali. Baiklah, siapa ya di sini yang mau mengambil kesimpulan pembelajaran kita kali ini?
Oke, luar biasa sekali. Baiklah, terima kasih kepada anak kita. Ustazah hanya ingin menambahkan sedikit lagi bahwa jual beli adalah, sambil kalian catat ya, jual beli adalah saling tukar menukar antar barang dengan barang dengan syarat dan rukun yang memberi manfaat. Terima kasih semuanya. Minggu depan kita akan membahas mengenai mempraktekkan mengenai kegiatan jual beli. Silahkan kepada anak-anak yang melakukan kegiatan secara berkelompok, membawakan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan jual beli. Cukup al-waktu kan intaha, nakhtatim darsana biqiraati alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Khadijah. Tadi dalam praktek cuplikan praktek pembelajarannya sebenarnya kami ingin melihat bagaimana keterampilan Bu Khadijah dalam menggunakan model pembelajaran. Tadi terlihat memang di dalam langkah-langkah yang pembelajaran tawarkan, tapi sayang kami ingin melihat media, LKPD, kemudian bahan ajar, kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Sayangnya tidak tidak ditayangkan ya. Harusnya dimunculkan beberapa. Tapi PPT tadi sudah muncul. Kami ingin mengetahui rumusan tujuan pembelajaran tadi, kalau nggak salah tidak diperlihatkan ya. Rumusan tujuan pembelajaran. Oh iya, ada Bu. Ada rumusannya. Materi ajarnya juga harusnya ditayangkan ya. Tadi tentang jual beli. Ya, Bu. Tingkat MTS. Apa kira-kira materi advance, materi yang lebih tinggi yang ingin ditawarkan kepada ingin dibelajarkan kepada siswa untuk tingkat sanawiyah tentang jual beli ini. Yang ingin saya tawarkan adalah macam-macam jual beli kepada anak-anak. Makanya tadi saya tidak terlalu membahas mengenai rukun dan syarat. Jadi saya tawarkan ke mereka untuk mengenal macam-macam jual beli. Karena di jual beli kan ada berbagai macam. Ada jual beli yang sifatnya haram nanti, jual beli yang sifatnya dibolehkan dalam agama. Jual beli yang haram, jual beli yang boleh, terus apa lagi? Ada lagi jual beli yang sah, jual beli yang sah tapi terlarang, dan jual beli yang terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang, jual beli yang terlarang. Bagaimana Ibu mengembangkan pola pikir siswa tentang jual beli sehingga mereka bisa menemukan mana sih jual beli dalam kehidupan sehari-hari, yang jual beli yang boleh dan jual beli yang tidak boleh, jual beli yang di situ mengandung penipuannya, atau jual beli yang sifatnya prinsip antarodhim minkum itu tidak terjadi. Gimana caranya? Materi apa yang ditawarkan? Jadi saya mengajak siswa untuk mendiskusikan kejadian nyata yang terjadi sekarang. Seperti misalnya penjualan online, yang dimana apakah itu dibolehkan atau tidak, padahal pemesanan barang dilakukan dengan baik, dengan aturan, tapi ketika barang yang disampaikan yang sampai tidak bagus. Kemudian nanti ada lagi jual beli terlarang, saya arahkan lebih membuka wawasan mereka bahwa sebenarnya apa yang ditawarkan di dalam buku itu sudah lebih jauh terjadi di dunia yang sekarang. Oke. Bagaimana mengembangkan sikap kritis siswa dalam hal materi jual beli ini? Saya apa tugas atau ya stimulus yang diberikan sehingga muncul sikap itu? Saya mencoba memberikan pengalaman kepada mereka dengan cara praktek yang pertama. Saya ajak mereka untuk melakukan praktek, membaca yang pertama, kemudian mereka mempraktekkan bersama anggota dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan praktek yang berbeda-beda, sehingga nanti setiap kelompok melihat, oh ini kejadian realitanya ternyata sudah terjadi pada zaman yang sekarang.
Oke, pada aspek kognitif, ya, materi ajar untuk aspek kognitif tentu ada yang level pengetahuan, level pemahaman, level penerapan, level analisis, level evaluasi, dan kreatif. Kira-kira yang masuk yang unsur HOTS ini dalam materi Ibu itu yang mana? Yang high thinkingnya, yang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada materi apa itu bisa? Sehingga muncul sikap kritis pada anak-anak. menganalisis, Bu. Apanya? Menganalisis macam-macam jual beli. Dari 3 poin tadi, mereka menganalisis macam-macam jual beli pada buku yang tersedia, kemudian nanti saya arahkan untuk mencari informasi lebih jauh lagi tentang 3 macam jual beli tersebut. Untuk tingkat sanawiyah itu sumber yang dipakai apa, Bu? Kalau di kelas mereka cuma pakai buku, tapi nanti saya sediakan, misalnya saya berikan kesempatan waktu 5 menit per kelompok untuk membuka Google melalui HP saya. Apa yang mereka cari? Mereka mencari tentang apa yang ditugaskan, misalnya mereka mencari tentang praktek jual beli yang sah, kemudian praktek jual beli yang terlarang seperti sistem ijon, praktek jual beli sistem ijon, mereka mencari informasi seperti itu. Oke, ketika Ibu ingin mengembangkan sikap kritis siswa tentang materi yang ya, bukan hanya materi esensial ya, materi yang sifatnya lebih luas dari materi dasar, Ibu realita terlempar lagi ini. Tentu Ibu perlu kepada bahan ajar ya. Kadang-kadang buku-buku ajar tidak cukup mewakili kebutuhan kita. Nah, dalam melakukan pengembangan bahan ajar tentu ada yang harus diperhatikan, antara lain adalah TPACK. TPACK. Apa itu? Apa itu TPACK? Teknologi. Oke, technological. P-nya? Pedagogikal. A, C, dan K. 2 udah betul? C kritika. Technological, pedagogical, A-nya gampang sekali, N, langsung N, dan N. Oh, N. CK-nya apa? Oh, kritikal, kreatif. No. Konten. Oh, konten kreatif. Ya. Kan, kalau kreatif C. Oh ya, C ya. Ini bukan C, tapi K. Apakah? Ini dalam membuat RPP, TPACK terus menerus ditanyakan, terus menerus dikembangkan, terus menerus diulang. Yeah. Content knowledge. Content knowledge, ya. Ya salah ini ya, ilmu ini harus dimiliki, kemudian dimiliki, dikuasai, dan diterapkan dalam melakukan pengembangan materi, ya, sehingga content knowledge diperhatikan, teknologikalnya ada, unsur-unsur pedagoginya ada. Kira-kira unsur teknologi yang ada dalam pengembangan bahan ajar tentang ini apa, Bu? Unsur-unsur teknologi ya. Maksudnya media yang saya pakai gitu, Bu ya. Medianya ada teknologinya, ada unsur teknologinya, medianya pakai jual beli pasar mungkin. Berarti nggak ada. Saya nggak pakai ke praktek lapangan, langsung menggunakan video yang saya tampilkan di layar tentang jual beli, seperti jual beli di pasar, jual beli yang sah, jual beli yang terlarang gitu. Berarti mempersiapkan video itu sudah dianggap unsur T-nya udah dapat. Nah, kalau ke content knowledge-nya? Isi dari yang saya tampilkan. Itu? Tentang jual beli. Jual beli yang terlarang, dan sebagainya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran. Boleh dibaca satu? Rumusan tujuan pembelajaran.
Ya. Rumusan tujuan pelajaran yang RPP ini, RPP 1 ini. Oh, RPP ya. Apa satu rumusan tujuan pembelajarannya? Rumusan. 1, mematuhi ketentuan agama dalam setiap kegiatan jual beli, khiyar dan kirat. Mematuhi bla bla bla. Mungkin masih teringat bahwa ada teori, ada aturan yang menyebutkan bahwa dalam merumuskan tujuan pembelajaran mesti ada unsur A, B, C, D. Ya. A, B, C, D, apa itu? A, B, C, D. Apa, B, apa, D, apa, D, apa. Sosial. A itu singkatan dari apa? Nggak mungkin nggak tahu ini. Kan sudah selesai pengembangan RPP. A, audiens. Audiens. B-nya nggak tahu. C, itu sih. Nah, makanya rumusan tujuan pembelajaran Ibu keliru tadi. Unsur A, B, C, D-nya nggak ada. Coba tujuan pembelajaran pada aspek kognitif. Apa? Tadi yang pertama yang dibaca sikap. Yang kognitif apa tujuannya? Mengerti, menjelaskan pengertian jual beli. Apa namanya ini? Menjelaskan pengertian jual beli. Siswa mampu menjelaskan. Ada siswa mampu menjelaskan pengertian jual beli. Jual beli. Siswa ada siswa audien. Menjelaskan pengertian jual beli, behavior. C-nya di mana? Condition-nya di mana? Pada rumusan tujuan barusan? Kondisi pengertian jual beli enggak, Bu? Degree-nya juga belum ada ya. Ini PR, Bu. Ibu saya lihat belum tahu ABCD, belum mempraktekkan juga ABCD. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus terlihat di dalam rumusan tujuan pembelajaran. Memang seperti itu tuntutannya, ya. PR besar yang harus, sehingga ketika PPL besok, ketika kegiatan-kegiatan berikutnya ini bisa dipenuhi, apalagi ketika ujian nanti, dan yang lebih penting adalah ketika merumuskan tujuan pembelajaran nanti dalam real teaching, dalam pembelajaran sebenarnya. Kita tidak mengabaikan tujuan. Kalau tujuannya sudah lengkap, maka langkah-langkah yang dipersiapkan pun akan baik. Penting sekali itu. Ini jangan lupa ada direkam kan? Ada, Bu. Kemudian, jangan sampai hilang. Materi jual beli, dalam melakukan pengembangan materi jual beli tentu ada pembagian atau pengelompokan materi kepada faktual, konsep, prosedural, dan metakognisi. Coba dipilah-pilah sebentar, Bu. Kalau dari segi materi konsep, berarti saya jual beli, pengertian jual belinya saya tampilkan. Kemudian kalau materi jadi materi faktanya mengenai jual beli, kemudian materi konsep saya akan tampilkan pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, kemudian macam-macam jual beli. Sedangkan pada materi tentang jual beli, semua materi itu tentang jual beli. Cuma yang faktualnya yang mana? Yang materi tentang jual beli, faktualnya yang mana? Memang semua materi depan itu tentang jual beli kan? Nah, tapi ada yang klasifikasinya, ya ada yang kelompok faktual, pengetahuan yang sifatnya faktual. Di KI itu kan disebutkan gitu. Di kompetensi inti materi fikih kelas ini, kelas berapa MTS, ada ditemukan kata-kata faktual itu, KI 3. Nah, kita wajib menyediakan mana sih materi yang faktual, supaya antara KI KD indikator itu memang nyambung, punya hubungan. KI meminta guru melakukan itu, ada materi faktual dan seterusnya.
harus terlihat di apa namanya, di pengembangan materi yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang mana sih materi yang faktual itu? Oke, pas lah, pas. Waktunya nanti jalan terus. Nah, mohon dah dua tadi yang paling besar itu yang harus dipahami ya. ABCD, kemudian domain, domain pengetahuan. Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ini penting sekali ini. Demikian juga materi ajar yang bermuatan HOTS, HOTS, High Order Thinking Skills. Kalau kita sudah bisa memilah-milah itu, maka akan mudah merancang apa ya, rumusan materi ajar atau materi ajar yang dikembangkan dengan memperhatikan HOTS itu. LKPD yang dibuat pun mengacu kepada itu. Bukan sekedar menemukan lalu memberi tanda centang, bukan sekedar itu. Tapi sampai ke tingkat memberi kritikan terhadap contoh-contoh praktek jual beli misalnya yang ada di sekolah. Apa yang ada di dalam kehidupan nyata misalnya. Oke. Lalu pada KD aspek sikap. Alhamdulillah Bu, kita ada gabung lagi ya. Udah gabung lagi. Tadi terlempar terus ya. Silakan Bu Ita. Iya Bu, jaringan ini sudah ganti hotspot. Alhamdulillah. Silakan lanjut saja Bu, mungkin ke aspek penilaian atau yang lain-lain. Ya, Bu Ita ya, lanjut saja ya, mungkin ke aspek penilaian. Lanjut aja Ibu, ini udah pulang. Oh gitu, baik. Atau gini Bu, apa yang bagian yang belum ditanya nih Bu, penilaiannya? Penilaian, di situ aja satu lagi. Penilaian. Oke, baik Ibu, sasaran psikomotorik ya yang diinginkan apa Bu dalam pembelajaran ini? Sasaran psikomotorik, maksudnya begini, hasil belajar psikomotor. Mereka mengetahui penjelasan, pengertian, dalil, dan hukum. Psikomotor ya. Mereka bisa mempraktekkan kegiatan jual beli. Mempraktikkan kegiatan jual beli. Ya. Oke, berarti IPK yang dikembangkan itu IPK yang bagaimana Ibu? Yang menuntut mereka untuk melakukan apa? Melakukan praktek jual beli. Praktik ya. Oke, kalau begitu metode yang digunakan adalah metode apa Ibu? Metode discovery. Metode. Presentasi. Praktik metode apa namanya? Demonstrasi. Demonstrasi atau simulasi di sini Bu? Demonstrasi ya Bu. Demonstrasi atau simulasi tepatnya. Apa beda demonstrasi dengan apa bedanya Ibu antara demonstrasi dengan simulasi? Kalau misalnya orang melakukan manasik haji misalnya itu demonstrasi atau simulasi Ibu? Kayaknya itu simulasi Ibu. Simulasi. Kalau misalnya orang tsunami itu udah misalnya ya inilah seandainya terjadi tsunami, ya praktik ya sebelum terjadi tsunami itu membayangkan nanti kalau di tsunami apa yang mereka lakukan. Itu apa Ibu, demonstrasi atau simulasi? Masuk ke simulasi ya, ketukar kayaknya. Ya, bingung masih Bu ya, masih bingung ya. Tapi kayaknya kalau simulasi. Ibu mengajak, ya kalau anak Ibu mengajak anak berwudu itu kira-kira demonstrasi atau simulasi Bu? Demonstrasi ya, bisa demonstrasi dan juga bisa simulasi Bu ya. Bisa nggak Bu simulasi? Ya, simulasi pakai air ecek-ecek, simulasi. Iya. Jadi kalau simulasi itu dia berpura-pura Ibu. Berpura-pura ya. Jadi berpura-pura, misalnya wudhunya pura-pura gitu, ecek-ecek misalnya bahasa kita. Jadi kalau misalnya demonstrasi itu berarti langsung praktik ya menggunakan alat air.
Kalau wudhu. Nah, kalau tadi misalnya anak-anak langsung melakukan tindakan jual beli ya di depan kelas ya. Nah, itu yang Ibu gunakan metodenya demonstrasi atau simulasi? Simulasi, Bu. Simulasi ya, Bu ya, karena situ Iya, dia berperan sebagai pembeli, penjual iya, gitu, Bu ya. iya. Oke, oke. Baik. Nah, ini model yang Ibu gunakan adalah Model discovery learning. discovery learning. Ya. Baik. Baik, masih terkait dengan pembelajar dengan praktik ini ya, dengan simulasi tadi. Nah, ketika Ibu mengembangkan instrumen, ya kira-kira hal apa saja ya yang perlu kita nilai ketika anak mempraktikkan cara jual beli itu? Apa yang Jadi perlu kita nilai? Anak ya, silakan Ibu. saat mempraktekkan kegiatan jual beli berarti yang harus kita nilai mengenai ke kekompakan mereka, kemudian Kekompakan mereka, apalagi Ibu? karena mereka melakukan praktek itu berdasarkan apa yang mereka pilih, jadi kita menilai bagaimana pilihan mereka itu sejalan tidak dengan apa yang mereka lakukan. Ya, berarti kesesuaian antara praktik Kesesuaian. dengan teori, mungkin ya Bu Iya, ya. iya. Apalagi Ibu? Kemudian kita menilai apa yang mereka sampaikan melalui praktek jual beli tersebut, seperti manfaat dari praktek tersebut, kemudian kerugiannya seperti apa, memberi manfaat tidak juga, pada prakteknya. Ya, peran juga perlu Bu ya, bila ya, karena ini simulasi ya, bermain peran. Baik Ibu, itu menggunakan teknik penilaian apa Ibu? Penilaian untuk praktik itu namanya apa Ibu ya? Penilaian keterampilan? Ya, domain keterampilan namanya ranah keterampilan. Nah, kira-kira dalam ranah keterampilan ini apa-apa saja? Apa-apa saja jenis penilaiannya atau tekniknya? Ibu tahu ada portofolio, ada project kan Bu? Ya. Ada ya. Kalau ini masuk kemana ini Bu? Ini masuk ke project. Project ya. Project apa? Ini proyeknya besar nih. Ini unjuk kerja Bu ya namanya ya. Unjuk kerja atau kinerja atau performa atau tes praktek juga bisa. Tes praktek ya. Kalau project lain lagi itu tuh anak-anak memang langsung Ibu suruh ke pasar. Enggak. Ibu minta anak langsung ke pasar. Enggak. Ketika Ibu minta anak langsung ke pasar mengamati bagaimana transaksi jual beli itu, terus minta mereka menyusun hasil pengamatannya atau wawancaranya dalam sebuah makalah atau laporan, itu baru namanya penilaian project. Nah, dan itu sangat bagus kalau memang dilakukan oleh guru dalam kegiatan kognitifnya itu, dalam pembelajarannya ya dilakukan seperti itu bagus sekali. Baik Ibu, saya rasa cukup Ibu. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Proses ujian sudah selesai, Bu Hadijah. Ya, pesan kami belajar. Walaupun kita ini namanya ujian, tapi saya pikir banyak inspirasi bisa diambil dan sebagai pemicu semangat Bu Hadijah untuk terus berkembang, mengembangkan diri juga. Ada poin-poin yang belum dipahami tadi, ABCD, kemudian apalagi ya, adalah beberapa hal yang dipahami untuk ya, termasuk pengetahuan faktual dan sebagainya. Dan kita akhiri untuk sesi ujian Bu Hadijah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah boleh stop.